Ini terjadi dulu sekali dan jauh sekali dari planet kita di seberang alam semesta. Ledakan dahsyat radiasi gamma berlangsung hanya setengah detik. Tapi ledakan itu melepaskan jumlah energi yang sangat besar, lebih dari yang dihasilkan matahari dalam 10 miliar tahun. Cahaya singkat ini menerangi langit, setelah itu kilauan yang jauh lebih lembut dan lama menggantikannya. Melihat cahaya yang pudar ini, para astronom di bumi menyadari sinyal inframerah aneh. Sinyal itu tak terlihat oleh mata manusia, tapi bisa diketahui sebagai panas. Setelah meneliti fenomena ini dengan gelombang sinar X, radio, optis, dan inframerah, tim astrofisika membuat kesimpulan mengejutkan. Tampaknya, manusia akhirnya melihat magnetar baru untuk kali pertama. Magnetar ini kemungkinan terbentuk setelah dua bintang neutron bersatu. Itu menghasilkan kilonova, salah satu ledakan bintang paling terang dan besar. Cahayanya akhirnya mencapai bumi pada 22 Mei 2020. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau kita cari tahu dulu apa itu nova, magnetar, dan bintang neutron? Bayangkan bintang besar yang setidaknya 5 kali massa matahari mencapai akhir riwayatnya. Itu mungkin karena ia kehabisan bahan bakar nuklirnya. Jika itu terjadi, bintang itu mulai mendingin. Tekanan di dalamnya turun dan gravitasi mulai menekan ke dalam. Lalu, massa yang lebih dari 1 juta kali massa bumi runtuh dalam 15 detik. Itu terjadi sangat cepat, sehingga gelombang kejut hebat menyebabkan bagian luar bintang meledak dan menghasilkan ledakan cahaya yang membutakan. Ledakan kuat ini disebut supernova. Yang tersisa adalah inti yang luar biasa padat dengan awan gas panas besar disebut nebula yang membentang di sekitarnya. Jika bintangnya sudah cukup besar, lebih dari 10 kali ukuran matahari, ia kemungkinan berubah menjadi lubang hitam. Omong-omong, saat satu bintang yang ukurannya mirip matahari kehabisan bahan bakarnya, ia berubah menjadi katai putih. Ia mengeluarkan sebagian besar materi luarnya dan hanya inti panas bintang ini yang bertahan. Inti seperti itu biasanya mencapai suhu 100.000 derajat Celcius. Katai putih hanya sedikit lebih besar dari planet kita, tapi masanya setengah kali matahari. Dengan kata lain, bintang-bintang ini adalah beberapa objek paling padat di alam semesta. Katai putih bisa 200.000 kali lebih padat daripada bumi. Katai putih biasanya butuh lebih dari 1 miliar tahun untuk mendingin. Pada kondisi tertentu, bintang seperti itu bisa meletus. Dan peristiwa ini disebut nova. Ini jauh lebih redup daripada supernova atau bahkan kilonova yang terjadi saat dua bintang neutron atau bintang neutron dan lubang hitam saling menyatu. Omong-omong, kembali ke supernova. Jika satu bintang ukurannya besar tapi tidak cukup masif untuk menjadi lubang hitam, ia akan menjadi bintang-bintang neutron. Pada dasarnya, itu adalah nukleus raksasa bagian inti atom. Bintang-bintang ini sebagian besar terbentuk dari neutron dan jarang lebih besar dari 32 km. Sebagai perbandingan, luas matahari hampir 1,4 juta kilometer, yakni setara dengan 109 bumi berdampingan. Tapi jangan sampai ukuran yang relatif kecil ini menipumu. Bintang neutron setidaknya 1,5 kali lebih berat dari matahari dan memiliki medan magnet kuat. Jika kamu mengambil sesendok teh saja bagian dalam bintang ini, materi ini akan berbobot lebih dari 1 miliar ton. Itu sangat padat sehingga menjadikan bintang neutron termasuk dalam objek paling ekstrem yang diketahui manusia. Perhentian berikutnya adalah lubang hitam. Saat dua bintang neutron bersatu, bintang-bintang itu seringkali menciptakan bintang neutron baru yang jauh lebih berat. Dalam milidetik atau kurang, bintang ini bertabrakan dan menjadi lubang hitam. Tapi para astronom yang meneliti kilatan cahaya yang terekam pada bulan Maret berpikir mungkin akan ada hasil lain. Mereka hampir yakin telah melihat sesuatu yang belum pernah mereka amati, yaitu kelahiran magnetar. Magnetar adalah bentuk eksotis dari bintang neutron dengan medan magnet yang sangat kuat. Ia 1.000 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan ini juga sangat perkasa sehingga memanaskan permukaan bintang tersebut sampai 10 juta derajat Celcius. Bintang neutron itu aneh dan menyeramkan. Bagian dalamnya adalah partikel yang terus menari dalam kondisi ekstrem. Hal ini menghasilkan struktur tak terduga dan aneh. Misalnya, lebih dekat ke permukaan, ratusan neutron membentuk gumpalan. Itu seperti noci ruang angkasa aneh. Semakin kamu masuk ke dalamnya, neutron-neutron tadi membentuk rantai panjang. Tapi bukan berarti kamu bisa menjelajahi bintang neutron dari dekat ya. Rantai panjang ini terlihat seperti lapisan spaghetti. Di bawahnya,
Ada wilayah yang bahkan memiliki tekanan lebih ekstrem. Di sanalah spaghetti kita tadi berubah menjadi lembaran lasanya. Ya, sekalian saja, karena tadi kita menggunakan perbandingan pasta kan? Akhirnya, di bawah semua lapisan ini, bahkan lasanya kehilangan bentuknya dan menjadi massa tak berbentuk. Tapi bahkan dalam gumpalan ini, ada beberapa celah berbentuk tabung. Itu terlihat seperti pasta ziti ya. Satu hal lagi soal bintang neutron, mereka terus berputar. Dan putaran ini cepat, lebih dari beberapa ratus kali per detik. Bintang neutron yang berputar paling cepat membuat lebih dari 700 putaran per detik. Itu 42.000 kali per menit. Bintang neutron juga memiliki medan magnet sangat kuat. Itu sebabnya, jika ada kehidupan di bintang neutron, kehidupan itu akan dalam bentuk 2 dimensi. Gravitasi bintang ini sangat kuat sampai benar-benar meratakan apapun yang ada di permukaannya. Dan jika bintang itu memiliki atmosfer, atmosfernya tak akan berada lebih jauh dari 30 cm di atas permukaan. Tapi jika bintang neutron aneh dan menyeramkan, magnetar juga mungkin lebih dari itu. Karena tarikan magnetnya yang sangat kuat, bintang ini akan menang telak dalam kompetisi medan magnet terkuat. Singkatnya, magnetar adalah magnet paling kuat di alam semesta. Medan magnetnya bisa benar-benar mengacaukan lingkungan. Atom yang tak cukup beruntung mendekati bintang itu meregang menjadi garis setipis pensil. Jika kamu berada beberapa ratus kilometer dari magnetar, nasibmu akan buruk. Medan magnet ini pertama akan merusak bioelektrisitasmu. Artinya, impuls sarafmu tak akan berfungsi lagi. Tapi bukan itu saja, molekulmu pun akan berubah dalam pengaruh medan bintang ini. Pada akhirnya, kamu mungkin akan menghilang. Jika magnetar terbang dalam jarak 160.000 km dari bumi, ia akan menghapus data semua kartu kredit di dunia. Para astronom pernah melihat magnetar, tapi mereka tak pernah menyaksikan magnetar lahir. Setelah cahaya pertama terdeteksi, para ilmuwan mengerti ada yang tak masuk akal. Mereka membandingkan berbagai macam pengamatan. Hasilnya, cahaya yang ditemukan dari teleskop luar angkasa Hubble 10 kali lebih terang daripada yang diprediksi. Informasi ini membuat para ilmuwan berpikir di luar kebiasaan. Mereka menyadari fenomena yang sepenuhnya baru sedang terjadi. Tim ilmuwan ini memiliki beberapa teori yang bisa menjelaskan cahaya terang aneh itu. Tapi yang paling mungkin juga adalah yang paling eksentrik. Sebelumnya, para ilmuwan berpikir magnetar hanya muncul setelah bintang masif meledak dan meninggalkan bintang neutron yang bermagnet besar. Tapi sekarang, mereka menduga sejumlah magnetar kecil mungkin muncul dengan lebih tenang, yakni setelah 2 bintang neutron menyatu. Para ilmuwan hanya mengetahui sekitar 10 magnetar di galaksi Bima Sakti. Mereka tak tahu pasti apa yang membuat bintang ini memiliki medan magnetis sangat kuat. Apapun itu, magnetar sepertinya tak bertahan lama. Setelah sekitar 10.000 tahun, mereka kembali ke dalam kondisi bintang neutron yang lebih familiar. Mereka masih sangat magnetis dan sangat padat, tapi tidak begitu ekstrem. Magnetar terdekat yang diketahui manusia adalah sekitar 9.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di rasi bintang Carina. Menurut para astronom, bintang aslinya 30-40 kali massa matahari dan itu sangat besar. Magnetar lainnya berjarak 18.000 tahun cahaya dari bumi, ia tiba-tiba mulai meledak pada tahun 2002. Sekitar 80 ledakan terekam dalam rentang waktu 4 jam. Setelah itu, magnetar ini tak pernah aktif lagi. Omong-omong, para peneliti juga sangat antusias melihat kilonova. Kilonova terjadi saat 2 bintang neutron seharusnya bersatu. Kilonova lebih dari 1000 kali lebih terang daripada nova biasa. Sebelumnya, para astronom hanya memiliki satu peristiwa semacam itu yang dikonfirmasi dan diteliti. Namun, kilonova yang terekam pada bulan Maret terlihat berbeda, dan itu memungkinkan para ilmuwan menjelajahi keragaman yang tidak mereka tahu. Bintang Cybulski ditemukan pada tahun 60-an. Sejak saat itu, para astronom tertarik dengan susunan kimianya yang unik. Bintang ini diduga mengandung elemen ultralangka, bahkan nyaris mustahil. Dengan menggunakan peralatan khusus di teleskop European Southern Observatory di Chili, para peneliti membaca medan magnet bintang tersebut. Mereka menemukan periode rotasi bintang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran pada sumbunya, berlangsung selama hampir 200 tahun dan itu sangat lambat.
Tentu saja ada objek yang lebih aneh lagi yang disebut bintang F. Bintang-bintang ini merupakan kategori bintang yang secara kimiawi menarik karena berotasi sangat lambat dan satu kali rotasi membutuhkan waktu 1000 tahun. Yang membuat bintang-bintang ini lebih aneh lagi adalah berbagai macam unsur kimia yang dideteksi para astronom ketika menganalisis spektrum bintangnya. Tapi, jika kita mengamati bintang Cybulski, kita akan melihat kalau bintang ini mirip sekaligus berbeda dengan bintang-bintang F lainnya. Bintang ini mengandung besi dan nikel dalam jumlah yang sangat rendah, matahari kita 10 kali lebih banyak, dan unsur-unsur langka dan berat dalam jumlah yang sangat tinggi. Unsur-unsur tersebut antara lain strontium, kalsium, dan neodymium, serta setidaknya 2 unsur yang belum ditemukan. Unsur-unsur tersebut tidak akan terbentuk melalui proses alamiah yang kita pahami saat ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan elemen berat seperti itu bisa jadi disebabkan oleh pasangan bintang yang tidak terlihat seperti bintang neutron. Beberapa orang bahkan mengatakan susunan kimiawi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan tanda dari teknologi alien. Semua ahli akan mengatakan ini adalah spektrum bintang teraneh yang pernah mereka amati. Beberapa bahkan menyatakan ada begitu banyak garis indikator kimiawi sehingga kamu tidak bisa langsung memahami apa yang kamu lihat saat mengamati spektrum bintang. Bintang Cybulski juga mengandung unsur radioaktif tingkat tinggi yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk meluruh. Disinilah letak misteri lainnya, mereka seharusnya sudah lama menghilang dari bintang. Bagaimanapun juga, bintang ini sudah berusia hampir 1,5 miliar tahun, para ilmuwan belum berhasil menemukan alasan keberadaan elemen-elemen ini. Mungkin ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat langka sang bintang. Bintang ini berputar sangat lambat, panas, dan memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa menarik atom-atom yang biasanya bercampur di dalam bintang ke permukaan. Ada teori lain yang menjelaskan keberadaan elemen-elemen radioaktif ini. Mereka bisa berada di sana jika mereka adalah bentuk peluruhan dari elemen ultra berat yang belum kita temukan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Bahkan penemuan rotasi super lambat bintang Cybulski tidak membawa kita lebih dekat pada jawabannya. Jelas sekali, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari bintang aneh ini. Siapa yang tahu rahasia apa yang masih disimpannya? Bintang lain yang tak kalah misteriusnya disebut bintang Tebi. Bintang ini merupakan bola mirip matahari yang berjarak sekitar 1.500 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi Sinus Angsa. Tidak seperti matahari, bintang ini meredup secara acak sebanyak 5-22% dan itu berlangsung berhari-hari. Penyebabnya bisa jadi karena ada planet raksasa yang melintas di depan bintang tersebut. Tapi gerhana yang terjadi akan lebih teratur dan tidak acak, dan jika itu adalah planet seukuran Jupiter, planet tersebut akan menghalangi sekitar 1% cahaya bintang sehingga menjadikannya unik dan tidak seperti planet-planet lain yang kita kenal. Setelah astronom Amerika Tabitha Tabi S. Boyajian menemukan fluktuasi masif dan tak beraturan dari bintang ini pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan magnitudo keseluruhan bintang tersebut secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini cukup bisa dipercaya. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan berpikir perubahan kecerahan ini merupakan hal yang intrinsik pada bintang. Perubahan itu bisa disebabkan oleh daya tariknya atau perubahan aliran panas di bagian dalamnya. Ada juga yang lebih berani, yaitu aktivitas dari peradaban luar angkasa. Salah satu teori yang paling masuk akal adalah peredupan disebabkan oleh bongkahan Orpheus exomoon. Bongkahan tersebut bisa jadi ditarik menjauh dari planet induknya akibat interaksi gravitasi dengan bintang Tebi. Ketika bulan mendekati bintang, ia meledak dan melontarkan awan debu ke orbit bintang. Bongkahan-bongkahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya itu kini bergerak di antara bintang Tebi dan bumi dalam bentuk awan raksasa yang bergumpal-gumpal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kita bisa melihat variasi kecerahan yang tidak beraturan.
Biasanya ketika para astronom melihat struktur lengan spiral, yang dilihatnya adalah sebuah galaksi, tapi tidak dalam kasus ini. SAO 206462 yang berada pada jarak 460 tahun cahaya dari bumi merupakan bintang muda. Bintang ini dikelilingi oleh piringan gas dan lengan-lengan spiral yang jelas. Bintang aneh ini ditemukan saat pencarian eksoplanet dengan bantuan teleskop Subaru yang berada di Hawaii. Alih-alih menemukan planet yang sudah terbentuk di sekeliling bintang muda, para astronom justru menemukan planet yang masih dalam pembentukan. Planet-planet bayi ini tumbuh dari piringan gas dan debu di sekeliling bintang. Piringan ini membentang hingga sekitar 80 satuan astronomi atau 2 kali orbit Pluto. Setidaknya ada 2 planet yang meregangkan piringan menjadi bentuk spiral yang sangat tidak biasa. Planet yang berbeda bertanggung jawab atas masing-masing lengan. Di galaksi tempat tinggal kita, ada sebuah bintang raksasa yang merupakan mesin angin bintang. Saat ini monster itu sedang menunggu waktu untuk meledak dan mengirimkan gelombang radiasi dan gas panas ke arah bumi. Semua itu karena bintang ini adalah bintang Wolf-Rayet, bintang yang berada di titik genting sebelum menjadi supernova. Intinya sudah tidak memiliki helium lagi untuk dibakar. Sebagai gantinya, bintang ini dipaksa untuk mengaduk-ngaduk elemen yang jauh lebih berat, misalnya oksigen. Sayangnya proses ini mengganggu keseimbangan antara gravitasi dan fusi yang menyebabkan bintang kehilangan lapisan-lapisannya. Ketika oksigen akhirnya habis, bintang akan mengalami supernova, tapi kali ini akan berbeda. Masalahnya WR104 merupakan setengah dari pasangan bintang ganda, yang artinya 2 bintang saling memberi makan satu sama lain, memutar angin bintang, dan proses ini akan berlangsung sampai keduanya mulai melaju sangat cepat. Apakah potensi ledakan akan membahayakan bumi? Di satu sisi, jarak kita cukup jauh sehingga supernova yang terarah pun tidak akan merusak planet kita. Di sisi lain, ada ancaman ledakan sinar gamma yang sangat berbahaya. Beruntung bagi kita, dibutuhkan rangkaian peristiwa yang sangat spesifik dan tidak mungkin bagi Wolf-Rayet untuk menghasilkan semburan sinar gamma. Kalaupun terjadi, bintang itu mungkin berada cukup jauh sehingga bahayanya tidak akan sampai ke bumi. Tapi para astronom tetap mengamati bintang itu untuk berjaga-jaga. Bintang yang berada di rasi Centaurus ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sekilas bintang ini tampak seperti katai putih yang redup, tapi setelah para astronom menganalisanya, bintang ini ternyata sangat padat. Ambil massa matahari, jejalkan ke dalam sesuatu yang hanya sepertiga diameter bumi. Keajaiban luar angkasa ini juga cukup dingin. Suhu intinya hanya 6.600 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Terlihat, 2 bintang besar tampak sedang berciuman romantis. Ini mungkin terdengar seperti umpan paparazzi, tapi sebenarnya kita sedang membicarakan kejadian kosmik yang ditemukan oleh tim astronom internasional. Siklus hidup bintang tunggal relatif sederhana. Bintang terlahir di area gas yang luas di antariksa, membakar habis bahan bakarnya, dan pada suatu saat meledak sebagai supernova. Tapi saat bintang-bintang lahir relatif berdekatan satu sama lain, tarikan gravitasinya bisa menimbulkan masalah dan mengikat mereka dalam tarian abadi. Pada saat-saat tertentu, keduanya berada sangat dekat hingga hampir bersentuhan. Bintang-bintang ini mungkin menghabiskan miliaran tahun mengitari satu sama lain, tapi ciuman mereka hanya berlangsung selama beberapa juta tahun, hanya sekejap dalam istilah kosmik. Penulis utama penelitian ini sedang dalam misi untuk menemukan bintang-bintang biner yang terperangkap dalam ciuman kosmik. Ia memfokuskan pencariannya pada nebula Tarantula, sebuah area pembentukan bintang indah yang terletak di awan Magellan besar yang jaraknya 160.000 tahun cahaya dari bumi. Dan di sanalah ia menemukan sistem bintang biner terang yang tampak berbeda dari yang lain. Kedua bintang yang ditemukan di sana cukup besar dan ukurannya hampir sama. Jika digabungkan, massa kedua bintang itu 57 kali massa matahari. Sebelumnya kita hanya menemukan 3 sistem bintang biner dengan massa yang besar. Dan karena jarak kedua bintang ini sangat berdekatan, mereka menciptakan tarikan gravitasi yang kuat.
Akibatnya, kedua bintang itu saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu sekali dalam sehari, dengan jarak antara kedua bintang hanya 12 km. Dengan jarak yang sangat dekat, kedua bintang itu membentuk jembatan di mana bahan bakar mereka bisa bercampur, sehingga sekitar 30% dari total volumenya bisa dibagi di antara keduanya. Suhu sistem ini juga luar biasa panasnya. Awalnya pencampuran internal energi mereka tampak bisa membuat bintang-bintang ini hidup lebih lama, karena ada lebih banyak bahan bakar yang bisa dibakar dan untuk waktu yang lebih lama. Tapi ini hanya keuntungan sementara. Ada dua skenario yang paling mungkin terjadi pada bintang-bintang itu. Kedua bintang itu bisa bergabung membentuk satu bintang raksasa yang pada akhirnya akan meledak menjadi supernova. Atau keduanya meledak secara terpisah dan menghabiskan sisa usianya sebagai lubang hitam yang mengorbit satu sama lain. Jika keduanya bergabung, proses ini mungkin akan memakan waktu sekitar 600.000 tahun. Sedangkan jika keduanya menjadi lubang hitam biner, mereka akan terus menyala selama 3 juta tahun. Tapi kedua skenario itu pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Kecuali jika bintang-bintang itu berakhir sebagai dua lubang hitam yang terpisah, saling menjauh satu sama lain di antariksa yang sangat luas. Ada hal spektakuler yang bisa dilihat oleh para pengamat bintang di seluruh dunia baru-baru ini. Jupiter dan Venus, dua planet paling terang di langit, berada dalam jarak sangat dekat sehingga tampak seperti akan bertabrakan, atau seakan-akan mereka juga sedang berciuman. Setidaknya itulah yang terlihat dari bumi. Sebenarnya jarak antara keduanya masih 643 juta kilometer. Inilah hal menarik lain yang suka dibicarakan para astronom, objek G. Objek G adalah objek langit yang tampak seperti awan debu dan gas, tapi berperilaku seperti bintang. Di pusat galaksi kita, terdapat lubang hitam supermasif, masanya 4 juta kali massa matahari. Dan baru-baru ini, para ilmuwan menemukan dua objek G misterius yang berada cukup dekat dengan lubang hitam tersebut, yaitu G1 dan G2. Teori yang paling memungkinkan adalah G2 merupakan dua bintang yang mengorbit lubang hitam bersama-sama dan bergabung menjadi bintang sangat besar yang diselubungi gas dan debu sangat tebal. Saat G2 berada dalam jarak terdekatnya dengan lubang hitam, ia menunjukkan ciri khas yang aneh. Bintang itu memanjang dan sebagian besar gasnya terkoyak. Semakin dekat dengan lubang hitam, bintang ini kehilangan selubung terluarnya dan kini menjadi lebih kompak lagi. Hal yang membuat semua orang tertarik dengan objek G adalah materi yang tertarik oleh gaya pasang surut saat melewati bagian pusat lubang hitam. Materi ini pasti akan jatuh ke dalam lubang hitam dan hasilnya adalah pertunjukan kembang api yang mengesankan. Hal ini terjadi karena materi yang termakan lubang hitam akan memanas dan memancarkan radiasi sebelum akhirnya menghilang di horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas menakutkan di sekeliling lubang hitam yang tak bisa dilewati oleh apapun. Kini, para ilmuwan telah menemukan 4 objek G lainnya, dan semuanya berada dalam jarak 0,13 tahun cahaya dari lubang hitam. Dan bisa jadi, ke-6 objek tersebut dulunya merupakan bintang biner yang kemudian bergabung karena gravitasi yang kuat dari lubang hitam raksasa ini. Biasanya butuh lebih dari 1 juta tahun untuk menyelesaikan proses penggabungan dua bintang. Kita tentu saja menginginkan lebih banyak objek G karena ini salah satu kesempatan langka untuk mempelajari perilaku benda-benda yang di dekat lubang hitam supermasif tanpa tertelan. Belum? Pernahkah kamu mendengar tentang bintang variabel? Saat menatap langit, kita sering menganggap bintang-bintang sebagai cahaya abadi yang tidak berubah. Ya, sebagian bintang memang tampak konstan, tapi sebagian lainnya berubah kecerahannya seiring waktu, dan itulah sebabnya disebut bintang variabel. Beberapa di antaranya meredup dan menjadi terang kembali dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Perubahan ini hanya bisa dilihat oleh astronom menggunakan peralatan dan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dengan bintang vampir? Bayangkan dua bintang raksasa merah dan katai putih dalam sistem bintang biner berputar-putar mengelilingi satu sama lain seperti penari balet kosmik. Raksasa merah yang dulunya bintang sangat terang dan berapi-api, kini telah menua dan menjadi lelah. Lapisan luar hidrogennya yang dulu tertahan oleh gravitasi, kini telah melemah, membuatnya rentan terhadap katai putih yang lebih kecil dan padat.
Katai putih yang dikenal sebagai bintang vampir haus akan bahan bakar hidrogen yang dimiliki saudaranya yang lebih besar, dan ia melihat peluang besar di sana. Saat keduanya berputar bersama, bintang vampir menggunakan gaya gravitasinya yang kuat untuk mencuri hidrogen dari lapisan luar si raksasa merah. Bintang vampir bersinar dengan warna biru, tampak penuh energi dan lebih muda serta terang daripada pasangan duetnya yang sudah tua. Tidak hanya bintang vampir, kengerian berlanjut dengan bintang zombie juga. Terkadang ketika raksasa merah meledak, ia tidak sepenuhnya hancur menjadi bagian-bagian kecil, tapi meninggalkan katai putih. Pada dasarnya, ini adalah bintang zombie yang sempat mati, tapi kemudian bangkit kembali. Tapi ini bukan zombie biasa yang haus akan otak. Bintang ini lapar akan materi yang selama ini diambil oleh saudara vampirnya, yaitu hidrogen. Dan jika bintang zombie berada cukup dekat dengan korbannya, ia akan mulai menghisap materi kembali untuk membentuk intinya lagi. Ia akan menjadi bom hidrogen, siap untuk meledak dalam pertunjukan balas dendam kosmik yang spektakuler. Ini fenomena yang menarik. Kita biasanya tidak bisa mendeteksinya karena ledakan ini jauh lebih redup daripada supernova pada umumnya. Namun saat terjadi, ledakan yang dihasilkan benar-benar epik dan menghancurkan bintang vampir serta saudara zombinya. Tampaknya vampir dan zombie bukanlah karya fiksi belaka. Kita tidak hanya terbentuk dari debu bintang, tapi juga lebih mirip dengan bintang dari yang kita duga. Sebagai contoh, bintang juga suka berkumpul dengan teman-teman dekatnya. Sebagian besar bintang lebih suka menjelajah alam semesta dalam bentuk gugus. Gugus adalah sekelompok bintang yang akhirnya terikat bersama oleh gaya gravitasi. Bintang-bintang di dalam gugus sebagian besar memiliki usia, jenis, hobi, dan minat yang sama. Sepertinya mereka punya kehidupan sosial yang lebih baik dariku. Tepat setelah penciptaannya, alam semesta diselimuti kegelapan. Aku tidak ada sih waktu itu, tapi itulah yang dipikirkan oleh sebagian besar ilmuwan. Semua bintang tersembunyi di balik kabut tebal gas purba. Lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang menyibak kabut itu dan alam semesta pun mulai bersinar dan akhirnya terbangun. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? 8 galaksi redup yang baru saja ditemukan mungkin punya jawabannya. Big Bang menciptakan dunia kita sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya dunia ini hanya berupa subpartikel yang sangat panas dan kacau. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi dingin dan partikel-partikel akhirnya bisa menempel satu sama lain. Begitulah atom-atom itu muncul, sebagian helium tapi sebagian besarnya hidrogen, elemen pertama. Dan unsur-unsur pertama ini mulai membentuk awan gas tebal yang sangat buram. Kemudian bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Bintang-bintang itu sangat terang, memancarkan banyak sekali cahaya, termasuk radiasi ultraviolet. Tapi meskipun bintang-bintang itu bersinar, sebagian besar cahayanya tidak bisa menjelajah jauh karena terhalang kabut hidrogen. Awan gas menyerap dan menyebarkan partikel cahaya kecil di sekelilingnya, seolah-olah cahaya terperangkap di sekeliling bintang-bintang. Zaman kegelapan berlangsung selama ratusan juta tahun. Kemudian semuanya berubah. Baru-baru ini, teleskop luar angkasa James Webb menemukan galaksi-galaksi katai purba dari zaman itu. Ternyata galaksi-galaksi itulah yang seharusnya kita syukuri karena telah menerangi alam semesta. Saat itu kabut tersebut dipenuhi oleh bintang-bintang muda. Bintang-bintang ini memancarkan bertonton radiasi yang sangat kuat sehingga tidak hanya berhasil mengatasi, tapi juga memecah atom-atom hidrogen di dalam kabut. Radiasi tersebut mengubah atom-atom hidrogen menjadi partikel-partikel bermuatan, seperti partikel yang membawa sedikit listrik yang disebut ion. Sedikit demi sedikit, kabut pun tersingkir. Proses pembersihan kabut ini disebut reionisasi, dan waktu yang indah ini dikenal sebagai zaman reionisasi. Akhirnya, cahaya dapat menjangkau seluruh penjuru alam semesta, dan ini merupakan suatu perubahan besar, persis seperti zaman pencerahan manusia. Untuk menemukan pemantik kecil ini, para astronom menggunakan teknik yang disebut pelensaan gravitasi. Bayangkan cahaya yang merambat di ruang angkasa seperti sinar yang lurus. Tapi sama seperti segala sesuatu di dunia ini, bahkan waktu,
cahaya juga mematuhi gravitasi. Jika gravitasi terlalu kuat, maka cahaya akan membelokkan berkas cahaya. Jadi, ketika berkas-berkas itu melintas di dekat objek masif, gravitasi objek menariknya, melengkungkan dan membelokkan lintasannya. Itulah sebabnya lubang hitam terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah ia meregangkan bintang-bintang dan ruang angkasa di sekelilingnya seperti pusaran air. Tapi, sebenarnya tidak seseram itu. Kaca biasa atau kaca pembesar juga melakukan hal yang sama. Oleh karena itulah dinamakan pelensaan gravitasi. Apabila objek lensa sangat besar, maka lensa akan membengkokkan cahaya ke dalam beberapa gambar dari objek yang sama, menciptakan struktur yang menyeramkan dan memukau yang disebut cincin Einstein. Tapi, jika objeknya tidak terlalu besar, maka pembengkokannya tidak terlalu dramatis dan hanya sedikit mendistorsi bentuk objek latar belakang, membuatnya terlihat agak melar. Pelensaan gravitasi juga membantu para ilmuwan mempelajari hal-hal seperti materi gelap yang menyeramkan. Jika cahaya terlihat meregang dan itu bukan hanya karena ada objek masif di dekatnya, maka itu mungkin karena ada sesuatu yang tak terlihat dan berat yang membelokkannya. Karena kedelapan galaksi itu terlalu redup, enggak heran sih umurnya hampir setua email yang belum kubaca. Para ilmuwan harus menggunakan trik gravitasi untuk mengamatinya. Tim ini mempelajari cahaya dari galaksi-galaksi yang berusia lebih dari 13 miliar tahun. Akhirnya, mereka memfokuskan diri pada gugus galaksi yang disebut Abell 2744, yang juga dikenal sebagai gugus Pandora. Temuan ini membantu mereka memahami bagaimana galaksi-galaksi kecil berperan besar dalam mengubah alam semesta awal. Teleskop James Webb adalah alat yang luar biasa, dan tak lama lagi, teleskop ini akan membantu kita melihat masa-masa yang lebih awal lagi, yaitu masa fajar kosmik, saat alam semesta baru berusia beberapa juta tahun. Alat hebat lainnya, yaitu teleskop antariksa Romawi, akan membantunya. Mungkin juga galaksi-galaksi ini bukanlah satu-satunya penolong dalam kisah ini. Bintang-bintang masif di masa awal pembentukannya memang sangat menakutkan, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Ada yang memperkirakan massa bintang-bintang tersebut 30-300 kali lebih masif dari matahari dan jutaan kali lebih terang. Bintang-bintang modern memiliki beberapa elemen yang lebih berat, tapi pada masa itu, bintang-bintang tersebut hanya menggunakan unsur yang tersedia, yaitu hidrogen dan helium, yang menyebabkan bintang-bintang tersebut sangat panas dan berkilau. Tapi, bintang-bintang itu juga memiliki masa hidup yang sangat pendek, hanya beberapa juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia 4,6 miliar tahun dan masih tetap kuat. Syukurlah. Di akhir hidupnya, bintang-bintang itu menjadi supernova. Semburan energi yang berwarna-warni ini sangat kuat sehingga mereka membentuk elemen-elemen pertama yang lebih berat di dunia kita dan menyebarkannya ke seluruh alam semesta. Menanamkan benih-benih pertama untuk planet-planet di masa depan. Sementara itu, bintang-bintang itu sendiri tidak lenyap begitu saja. Bintang-bintang itu kolaps karena gravitasinya menciptakan lubang hitam pertama. Nah, lubang hitam juga dikenal karena menghasilkan radiasi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ada kemungkinan lubang hitam membantu mempercepat pembersihan kabut. Ironisnya, lubang hitam juga membantu alam semesta bersinar lebih terang sekaligus menghisap cahaya pada saat yang bersamaan. Penemuan-penemuan terbaru menunjukkan kalau lubang hitam mungkin jauh lebih tua dari yang kita yakini sebelumnya. Lubang hitam mungkin membantu pembentukan bintang-bintang dan galaksi-galaksi baru. Massa lubang hitam itu jutaan atau bahkan miliaran kali massa matahari. Teleskop James Webb telah menemukan sepasang kuasar awal, yaitu pusat terang galaksi yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Sepasang kuasar ini merupakan sepasang kuasar yang menarik, yang bergabung hanya dalam waktu 900 juta tahun setelah dentuman besar. Pasangan kuasar yang bergabung ini mungkin merupakan pasangan kuasar yang paling awal dan paling jauh yang pernah ditemukan. Teleskop ini juga mempelajari benda-benda yang disebut mercusuar kosmik. Dalam bahasa sains, benda-benda itu disebut pulsar. Pulsar adalah sisa-sisa bintang masif yang sangat padat. Pulsar terbentuk dari bintang-bintang yang dulunya bermassa 4-8 kali lebih masif dari matahari.
Salah satu hal terhebat tentang pulsar adalah seberapa cepat perputarannya. Pulsar adalah salah satu objek tercepat di alam semesta. Pulsar bisa melakukan sekitar 700 putaran hanya dalam waktu 1 detik. Dinamakan demikian karena berperilaku seperti mercusuar yang pada dasarnya adalah gelombang radio yang berkedip-kedip. Pancaran radiasi ini menyapu langit, menciptakan sinyal seperti denyut nadi yang bisa kita deteksi. Sebuah bintang pada dasarnya bekerja seperti ini. Ada fusi nuklir yang terjadi di dalam intinya, atom-atom saling menyatu bergerak dengan kecepatan tinggi, bertabrakan dan melepaskan energi yang sangat besar. Itulah sebabnya bintang memancarkan banyak sekali cahaya dan panas. Tentu saja semua tekanan ini berusaha mendorong keluar, bekerja sekuat tenaga demi mengembangkan bintang. Semakin besar fusi yang terjadi, semakin kuat dan semakin besar pula bintang itu. Di sisi lain, ada gravitasi yang menarik ke dalam, mencoba memempatkan bintang dan membuatnya tetap menjadi bola yang kecil dan padat. Selama masih ada keseimbangan, bintang akan terus hidup. Tapi ketika bintang menjadi tua dan menghabiskan seluruh bahan bakar nuklirnya, ia menjadi terlalu lemah untuk menghasilkan energi yang dibutuhkannya dan tidak bisa melawan gravitasi lagi. Pada saat itulah bintang akan kolaps karena beratnya sendiri menjadi supernova. Yang tersisa adalah inti bintang, tapi sekarang inti bintang sudah hancur menjadi... Kebanyakan titik-titik gemerlap di langit malam tampak tak terjangkau, tapi ada bintang yang begitu besar dan dekat sampai-sampai kita bisa melihatnya dengan mata telanjang, Betelgeuse. Untuk menemukannya, lihat saja 3 titik besar pertama di Sabuk Orion. Bintang kemerahan di kirinya itu Betelgeuse. Dia salah satu bintang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi. Jaraknya cuma 640 tahun cahaya. Dulu Betelgeuse itu bintang tipe O yang berwarna biru putih, salah satu tipe bintang terpanas yang ada. Panasnya mencapai sekitar 50.000 derajat Celcius, tapi itu dulu banget. Sekarang Betelgeuse sudah menjadi bintang tua dan suhunya mendingin menjadi 3.204 derajat Celcius saja. Bintang biru putih sangat besar dan cahayanya terang luar biasa karena bahan bakar hidrogennya melimpah. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kemegahan ini. Bahan bakarnya habis dengan sangat cepat. Semakin tua, bintang-bintang itu berubah menjadi raksasa merah. Inilah yang terjadi pada Betelgeuse. Bintang ini membakar habis hidrogennya dan mulai membakar helium. Hal ini menyebabkan lapisan luarnya mengembang seperti balon, mengubahnya menjadi bintang super raksasa merah dan menjadikannya salah satu bintang terbesar. Sekarang diameternya sudah lebih dari 1,13 miliar kilometer. Ukurannya 1000 kali lebih besar dari matahari. Jika Betelgeuse menggantikan matahari kita, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, Mars, bahkan Jupiter. Dan atmosfernya hampir mencapai Saturnus. Tapi ada yang aneh nih, Betelgeuse berputar jauh lebih cepat dari yang seharusnya untuk bintang sebesar itu. Bintang-bintang besar seperti Betelgeuse biasanya berotasi pelan, tapi tiba-tiba dia berputar dengan kecepatan sekitar 5 km per detik. Berkat teleskop radio yang canggih, permukaan oranye merah Betelgeuse bisa dilihat dengan detail. Dari situlah kita mengetahui kecerahannya seringkali berubah-ubah. Kadang Betelgeuse bersinar sangat terang dan kemudian redup banget. Hal ini terjadi setiap 400 hari sekali. Dan baru-baru ini, sebuah teleskop bernama AMA yang terdiri dari banyak antena yang bekerja sebagai satu instrumen menunjukkan kalau permukaan Betelgeuse tampak bergerak tidak merata. Seolah-olah satu sisi mendekati kita, sementara sisi lainnya menjauh. Tapi semua itu mungkin hanya tipuan cahaya. Betelgeuse nggak semulus matahari. Malah permukaannya sangat nggak rata tuh, seperti kuali yang mendidih. Permukaannya bergejolak dan bergolak dengan sangat dahsyat. Bayangin gumpalan gas panas raksasa yang meletus dari intinya, mencapai permukaan, dan kemudian lenyap kembali ke dalam. Gelembung-gelembung ini bukan cuma lebih besar daripada matahari, tapi juga seluruh orbit bumi mengelilingi matahari.
Gelembung-gelembung ini juga naik dan turun dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. Mungkin ini yang mengelabui teleskop kita, jadi ngiranya dia berputar lebih cepat dari aslinya. Beberapa astronom juga menduga kalau Betelgeuse mungkin sudah menelan bintang lain. Dan itu yang membuatnya berputar lebih cepat. Tapi itu semua hanya teori. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Betelgeuse meredup sekali lagi, kali ini dengan cara yang tidak terduga. Yang menarik, hal ini ditemukan dengan menggunakan satelit cuaca. Teleskop biasa sulit melihat Betelgeuse dengan jelas karena terhalang atmosfer bumi. Jadi mereka menggunakan satelit yang biasanya mengamati cuaca bumi, tapi juga bisa memotret ruang angkasa. Seperti yang telah disebutkan, Betelgeuse biasanya terang dan meredup setiap 400 hari sekali. Tapi baru-baru ini, tiba-tiba dia redup 2,5 kali lebih parah dari biasanya. Peristiwa ini dinamai peredupan hebat. Teori pertama menyatakan bahwa Betelgeuse mendingin dan mengeluarkan sejumlah besar materi, jadilah awan debu raksasa. Awan ini menghalangi pandangan kita ke bintang itu, jadi kelihatannya jauh lebih redup dari biasanya. Para ilmuwan juga mengamati keanehan pada debu tersebut, perilakunya mulai berubah yang mungkin menjadi indikasi adanya gangguan di bagian dalam bintang. Siklus terang dan redupnya Betelgeuse sekarang menjadi lebih cepat, cuma 200 hari, bukan 400 hari. Dan yang lebih misterius, ketika musim semi tahun 2023, bintang ini mulai bersinar lebih terang dari kecerahan puncaknya yang normal. Kenapa ini menakutkan? Karena Betelgeuse mungkin sedang bersiap untuk melakukan pertunjukan terakhirnya, dan ini nggak bagus untuk bumi. Kita kayaknya sudah diambang supernova nih. Ketika bintang-bintang masif seperti Betelgeuse kehabisan bahan bakar di intinya, mereka mulai membakar elemen lain seperti karbon, oksigen, dan silikon. Nah, ujung-ujungnya inti mereka isinya besi. Ketika momen itu, semuanya berubah. Menambahkan helium ke besi tidak menghasilkan energi seperti reaksi lainnya. Proses ini malah menyedot energi. Hal ini menyebabkan inti bintang runtuh. Terjadilah apa yang disebut supernova kolaps inti, sebuah pertunjukan yang spektakuler dan menakjubkan. Supernova sangat terang sehingga bisa melampaui cahaya seluruh galaksi, tapi supernova Betelgeuse bakal beda. Karena letaknya yang relatif dekat dengan kita, cahayanya bakal terang banget sampai kita bisa melihat di siang bolong. Ketika saatnya tiba, Betelgeuse bakal bersinar seterang bulan purnama, tapi semua cahayanya bakal terkonsentrasi pada satu titik. Selama kurang lebih 2 bulan, cahayanya akan terang banget sampai kamu bisa baca buku dengan cahaya supernova, bahkan jika semua lampu kota mati dan langitnya cerah. Gagasan untuk menyaksikan Betelgeuse meledak jadi supernova sungguh mendebarkan, karena terakhir kali bintang meledak di galaksi kita terjadi pada masa Johannes Kepler lebih dari 4 abad yang lalu. Peristiwa yang dikenal sebagai SN 1604 atau supernova Kepler ini memukau langit selama berminggu-minggu. Tapi jangan seneng dulu, kita belum tahu pasti kapan terjadinya. Ada penelitian bilang bintang itu mungkin sedang dalam fase pembakaran karbon. Kalau sudah mendekati akhir, Betelgeuse mungkin akan meledak dalam waktu dekat, dalam waktu puluhan tahun ke depan. Tapi hampir nggak mungkin untuk memastikannya karena pas fase terakhir itu, bintang hampir nggak berubah sama sekali. Biarpun Betelgeuse cukup dekat untuk kita pelajari permukaannya, kita nggak bisa ngintip ke dalam intinya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja kita masih di awal-awal fase pembakaran karbon. Nah, kalau gitu, kita mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa melihat supernova keren itu. Studi lain memperkirakan bahwa Betelgeuse mungkin memiliki sisa bahan bakar kurang dari 300 tahun di intinya. Mereka bilang Betelgeuse memang secara teratur mengalami pemuaian dan kontraksi, dan pola pulsasinya mengisyaratkan bahwa Betelgeuse jauh lebih besar dari yang kita duga. Nah, ini artinya bintang ini sudah lebih tua umurnya dan makin dekat untuk jadi supernova.
Dugaan lain datang dari pengamatan bintang-bintang serupa, misalnya bintang bernama VY-CMA di galaksi kita diperkirakan lebih dekat untuk menjadi supernova daripada Betelgeuse. Dan bintang ini telah meredup secara konstan selama seabad terakhir, beda dengan Betelgeuse yang relatif stabil. Jika Betelgeuse akan mengalami supernova, dia bakal meredup secara bertahap dan sangat cepat. Catatan sejarah juga menunjukkan sekitar 2000 tahun yang lalu, orang melihat Betelgeuse berwarna kuning bukan merah. Kalau demikian maka kita mungkin sedang berada di fase awal hari-hari terakhirnya. Dengan kata lain, kita nggak tahu apakah bintang ini akan mengalami supernova besok atau 1000 tahun lagi. Ya udah, kita tunggu aja deh. Tapi katakanlah Betelgeuse menjadi supernova besok, terus kita gimana dong? Supernova tahun 1987 di awan Magellan Besar menunjukkan efek dari supernova kuat banget, bahkan bisa kita rasakan dari jarak yang sangat jauh. Menemukan bintang utara itu cukup mudah pada malam yang cerah. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menemukan biduk besar. Dua bintang di ujung ciduk biduk besar ini menunjuk ke arah bintang utara. Lihat kan? Bintang di ujung gagang biduk kecil atau ekor beruang kecil. Bintang ini berada di rasi bintang Ursa Minor di sana itu. Orang-orang telah mengamati bintang utara selama berabad-abad. Bintang terang ini juga dikenal sebagai Polaris. Bintang ini terletak hampir tepat di atas kutub utara planet kita, yang membuatnya menjadi tengara yang bagus untuk pelancong yang tidak memiliki kompas atau GPS pada ponsel cerdas mereka. Ia juga merupakan sipit terdekat bumi, yakni bintang yang berdetak secara teratur dalam hal kecerlangan dan diameter. Polaris juga merupakan bagian dari sistem bintang ganda yang terdiri dari dua bintang. Ia memiliki saudara yang lebih redup. Ia dikenal sebagai Polaris B. Kalian bisa melihatnya mengitari bintang utara dari bumi. Tapi semakin banyak astronom mengamati Polaris, semakin sedikit yang mereka pahami. Masalahnya, tidak ada yang bisa memastikan seberapa besar atau jauhnya bintang itu. Para ilmuwan memiliki beberapa cara untuk memperkirakan massa, usia, dan jarak bintang seperti Polaris. Salah satu metode yang digunakan adalah metode evolusi bintang. Setelah mempelajari kecerlangan, warna, dan laju denyut sebuah bintang, para ahli menggunakan data ini untuk mengetahui seberapa terang atau besar bintang tersebut, serta pada tahap kehidupan apa bintang tersebut. Setelah semua rincian ini jelas, tidak sulit untuk mengetahui seberapa jauh jarak sebuah bintang. Ini adalah matematika sederhana setelah kalian mengetahui luminositas sebuah bintang dalam kehidupan nyata dan seberapa redup bintang tersebut dari planet kita. Model seperti ini sangat tepat untuk bintang-bintang seperti Polaris, karena laju denyutnya secara langsung berhubungan dengan kecerahannya. Hal ini memudahkan kita untuk mengetahui jarak ke bintang-bintang tersebut. Para astronom sangat mempercayai metode ini, sehingga Cepheid menjadi alat yang penting untuk mengukur jarak di seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, ada cara lain untuk mempelajari bintang utara, dan mereka tidak setuju dengan model evolusi bintang. Polaris adalah apa yang disebut biner astrometrik. Artinya, kalian bisa melihat pasangannya mengitari bintang yang lebih besar, seolah-olah ada lingkaran yang ditarik di sekeliling bintang yang lebih besar. Untuk menyelesaikan satu kali orbit, bintang yang lebih kecil membutuhkan waktu 26 tahun. Meskipun para astronom belum melakukan pengamatan detail terhadap rangkaian lengkap Polaris B, mereka telah melihat cukup banyak hal untuk mengetahui seperti apa orbitnya. Dengan menggunakan informasi ini, kita bisa menerapkan hukum gravitasi Newton untuk menghitung massa kedua bintang. Dikombinasikan dengan pengukuran baru teleskop Hubble, perhitungan ini menghasilkan angka yang sangat tepat. Massa Polaris seharusnya sekitar 3,45 massa matahari. Tapi, angka itu jauh lebih kecil daripada massa yang diperoleh dari model evolusi bintang. Model-model tersebut menunjukkan nilai hampir 7 kali massa matahari. Tapi, ada alasan lain kenapa sistem bintang ini aneh. Setelah menghitung usia bintang-bintang, para peneliti menyimpulkan kalau Polaris B jauh lebih tua daripada saudaranya yang lebih besar. Tapi, hal ini sangat tidak biasa untuk sebuah sistem bintang ganda. Biasanya, kedua bintang memiliki usia yang sama.
Salah satu penjelasannya adalah setidaknya ada salah satu pengukuran yang salah. Bagaimanapun juga, Polaris adalah bintang yang sulit untuk dipelajari. Karena posisinya di atas kutub utara planet kita, bintang ini berada di luar medan pandang sebagian besar teleskop. Teleskop-teleskop yang memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk mengukur sifat-sifat bintang secara tepat biasanya digunakan untuk mempelajari bintang-bintang yang lebih jauh dan lebih redup. Polaris terlalu terang untuk instrumen-instrumen semacam itu. Polaris membutakan instrumen-instrumen tersebut. Ada teori yang mengatakan kalau bintang utama di sistem Polaris dulunya adalah 2 bintang, tapi keduanya bertabrakan beberapa juta tahun lalu. Tabrakan bintang ganda seperti itu bisa meremajakan bintang dengan menarik materi tambahan yang membuat bintang-bintang itu tampak seperti bintang-bintang yang baru saja melewati air mancur awet muda. Hal ini juga bisa menjelaskan keanehan lain, karena bintang-bintang yang terbentuk dari tabrakan bintang ganda tidak sesuai dengan model evolusi bintang. Sayangnya, sejauh ini belum ada satupun teori yang bisa dikonfirmasi. Bintang utara sebenarnya penting. Bumi berputar tanpa henti, yang menyebabkan matahari terbit dan terbenam dan bintang-bintang bergerak melintasi langit. Planet kita juga miring, itulah sebabnya kita memiliki musim. Jika kita menarik garis melalui sumbu bumi berputar dan memperpanjangnya lebih dari 300 tahun cahaya melewati kutub utara, di ujung garis imajiner tersebut akan ada bintang utara. Bintang ini tetap berada di titik yang sama di langit setiap saat dan selalu menunjukkan arah ke utara. Hal ini sangat penting untuk navigasi. Orang-orang sangat mengandalkannya pada masa sebelum adanya GPS. Jika kamu berdiri di Khatulistiwa, Polaris akan berada tepat di Cakrawala. Di kutub utara, Polaris akan tampak tepat di atas kepala. Dengan kata lain, dengan menggunakan ketinggian bintang di langit, kamu tidak hanya dapat mengetahui arah yang dibutuhkan, tapi juga memahami di mana lokasimu di bumi. Anehnya, tidak ada bintang selatan. Tidak ada bintang yang cukup terang tepat di atas kutub selatan. Tapi suatu hari nanti, kita mungkin akan menemukan bintang seperti itu. Ketika kamu memutar gasing di atas meja, ujungnya akan bergerak membentuk lingkaran. Kita mengenal fenomena ini sebagai precesi. Bumi juga berperilaku sama, dan kutub utara dan kutub selatan tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit. Dalam 26.000 tahun ke depan, bisa jadi bintang utara akan berubah dari Polaris ke beberapa bintang lain dan kembali lagi. Suatu hari nanti, gelar bintang utara akan jatuh ke tangan Vega. Bintang ini merupakan bintang paling terang kelima di langit malam dan paling terang kedua di belahan langit utara. Vega memiliki nama lain Alpha Lyrae. Itu karena ia adalah bintang utama rasi Lyra. Vega merupakan salah satu bintang yang paling penting bagi manusia sejak zaman kuno. Bintang ini sangat terang dan berwarna biru sehingga sangat mudah dikenali. Vega adalah bintang utara beberapa ribu tahun yang lalu, dan ia akan kembali menjadi bintang utara dalam waktu 12.000 tahun lagi. Bintang ini terletak 25 tahun cahaya dari bumi. Usianya hanya 450 juta tahun, jauh lebih muda daripada tata surya yang berusia 4,6 miliar tahun. Para astronom mempelajari Vega untuk mengetahui lebih banyak tentang sistem bintang pada tahap awal pembentukannya. Vega hampir tepat berada di atas kepala pada pertengahan lintang utara pada malam musim panas. Ia bersembunyi di balik Cakrawala hanya selama 7 jam sehari. Kamu dapat melihatnya pada malam apapun sepanjang tahun. Jika kamu bepergian lebih jauh ke selatan, kamu akan menemukan bahwa Vega berada di bawah Cakrawala untuk waktu yang lebih lama. Namun di Alaska, Kanada bagian utara, dan beberapa bagian Eropa, Vega tidak pernah terbenam. Cahaya biru putih Vega cukup terang sehingga banyak ditampilkan dalam budaya kuno, mulai dari budaya Cina, Polinesia, hingga Hindu. Nama Vega juga bisa diterjemahkan sebagai jatuh atau menukik. Ini merujuk pada masa ketika orang menganggap rasi bintang ini sebagai burung nasar yang menukik, bukan kecapi. Vega juga merupakan bintang pertama yang dipotret, selain matahari tentu saja. Untuk melakukannya, para astronom di Harvard College Observatory menggunakan refraktor 38 cm, dan itu terjadi pada tahun 1850. Sekitar 2 dekade kemudian, bumi mungkin berada di ambang perubahan besar. Para ilmuwan telah menemukan
bahwa setiap 200 juta tahun sekali, komet menghujani planet kita. Hujan komet ini mengubah bentuk bumi, membentuk ulang benua-benua, dan meningkatkan aktivitas geologi di mana-mana. Kita sedang berada di siklus ke-20, yang berarti transformasi baru akan segera terjadi. Mengapa bumi memiliki lempeng tektonik dan benua yang aktif, tidak seperti planet lain? Untuk mengetahui jawabannya, para ahli geologi memutuskan untuk memeriksa kristal zirkon. Kita sering menemukan kristal kecil ini di dalam batuan. Kristal ini sangat kuat dan bisa bertahan dari proses geologi yang bisa menghancurkan sebagian besar mineral lainnya. Tapi, kristal-kristal ini keren karena kita bisa menggunakannya untuk mengetahui usia batuannya. Kristal-kristal ini mengandung uranium, dan uranium akan meluruh menjadi timbal seiring berjalannya waktu. Dengan mengukur berapa banyak uranium yang meluruh dalam kristal dan berapa banyak yang tersisa, kamu bisa mengetahui usia mineral. Jadi, kita bisa menggunakan trik ini untuk mempelajari banyak hal tentang kerak bumi dan sejarahnya. Baru-baru ini, para ahli geologi meneliti kristal zirkon dari 2 benua dan wilayah tertua di bumi. Keraton Amerika Utara di Greenland dan Keraton Pilbara di Australia Barat. Ternyata batuan dari benua-benua ini dapat memberitahu kita apa yang terjadi pada planet kita selama zaman Arkea, dari 2,8 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu. Itu adalah era yang luar biasa bagi planet kita, saat magma yang kaya akan elemen yang belum pernah kita lihat sebelumnya menembus permukaan dan meletus untuk pertama kalinya. Peristiwa ini mengubah bentuk bumi selamanya. Dan ketika para ilmuwan mempelajarinya, mereka melihat sesuatu yang lain. Sepertinya ada sebuah siklus, di mana setiap 200 juta tahun, bumi mulai membentuk kerak benua baru karena suatu alasan. Ketika mereka mengeksplorasi hal ini lebih jauh, mereka tiba-tiba menyadari bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh galaksi kita. Tata surya kita terletak di galaksi Bima Sakti. Di sini, di lengan Orion. Sebuah lengan adalah tempat yang memiliki banyak sekali bintang, gas, dan debu. Ada banyak lengan di Bima Sakti. Ada yang lebih besar dan lebih kecil. Dan lengan-lengan itu memanjang dan melingkar ke arah luar, membuat galaksi terlihat seperti spiral. Kita berada di lengan kecil, sekitar 27.000 tahun cahaya dari jantung Bima Sakti, yaitu sebuah lubang hitam yang mengerikan yang disebut bintang Sagittarius A. Tapi, tata surya kita tidak hanya diam di satu tempat. Tata surya kita bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, yaitu 241 km per detik. Itu seperti melintasi bumi sebanyak 22 kali dalam 1 jam. Seperti halnya planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari, tata surya juga berotasi mengelilingi pusat galaksi kita. Periode orbit ini disebut 1 tahun galaksi. Objek yang lebih dekat ke bintang Sagittarius A bergerak lebih cepat. Kamu tahu keunggulan jalur dalam yang khas. Tapi lengan-lengan besar yang berada lebih jauh dari kita bergerak lebih lambat. Mereka bergerak dengan kecepatan sekitar 209 km per detik. Itu hanya sekitar 19 putaran mengelilingi khatulistiwa dalam 1 jam. Karena perbedaan ini, tata surya bergerak keluar masuk lengan spiral galaksi. Ini seperti ketika para penggemar membuat gelombang di stadion. Hal ini meninggalkan jejak pada tata surya dan planet kita. Ada sebuah area yang sangat luas dan jauh di sekeliling tata surya kita yang disebut awan Oort. Jaraknya sekitar 7,4 triliun kilometer dari matahari. Seperti melakukan perjalanan dari ke matahari dan kembali lagi sebanyak 50.000 kali. Awan Oort dipenuhi oleh komet-komet. Kamu mungkin tidak tahu, tapi komet jauh lebih berbahaya bagi kita daripada asteroid biasa. Asteroid memiliki ukuran yang berbeda-beda dan biasanya hanya berupa batuan dengan sedikit logam. Asteroid tidak memiliki gas yang berpijar di sekelilingnya. Asteroid hanya bersantai mengelilingi matahari di sabuk asteroid utama, yaitu di antara Mars dan Jupiter. Dan jika Jupiter yang agung dengan gravitasinya yang dahsyat tidak menghentikannya, kadang-kadang mereka menabrak kita, menyebabkan kekacauan di sana-sini. Tapi, komet adalah objek kecil yang sebagian besar terbuat dari es dan batuan.
Ketika komet mendekati matahari, komet akan memanas dan melepaskan debu dan gas. Hal ini membentuk awan bercahaya di sekelilingnya yang disebut koma. Inilah yang kita lihat sebagai ekor saat komet bergerak. Dan konsekuensinya jauh lebih ekstrim. Ketika kita menyelesaikan 1 tahun galaksi, objek-objek es dari awan Oort terdorong ke arah semua planet. Dan ketika kita memasuki lengan spiral besar galaksi kita, hujan badai pun dimulai. Komet jauh lebih cepat daripada asteroid. Ketika menabrak bumi, komet meninggalkan dampak yang sangat besar dan meninggalkan kawah-kawah raksasa. Energi dari tumbukan ini bisa melelehkan sebagian besar kerak dan mantel bumi. Batuan yang meleleh kemudian naik ke permukaan dan mengambang di sana. Saat mendingin, batuan itu mengeras dan membentuk kerak baru. Seiring waktu, potongan-potongan kecil kerak bumi ini bisa bergabung dan tumbuh lebih besar karena lebih banyak magma yang memadat menempel padanya. Pada akhirnya, semua ini membentuk benua-benua besar. Jadi, sekali dalam 1 tahun galaksi, ketika komet mulai lebih sering menghantam bumi, komet-komet tersebut benar-benar mengubah struktur bumi dan membantu menciptakan daratan baru. Bukti lain dari hal ini adalah lapisan bola. Inilah yang kita sebut partikel-partikel kecil berbentuk bulat yang terbentuk dari materi yang terlontar saat tumbukan. Ketika kita mengamati mereka juga cocok dengan waktu siklus. Lapisan bola di planet-planet kita terbentuk tepat ketika bumi melintasi lengan spiral Bima Sakti. Dan sebagian besar terbentuk saat bumi berusia lebih dari 1 miliar tahun. Ada banyak siklus yang mempengaruhi planet kita. Misalnya siklus Milankovitch, siklus yang memberitahu kita bagaimana orbit dan kemiringan bumi berubah dari waktu ke waktu. Hal ini memengaruhi iklim planet ini. Tapi siklus baru yang berlangsung selama 200 juta tahun ini merupakan siklus yang sama sekali baru. Dulu kita percaya bahwa benua hanya terbentuk karena hal-hal yang terjadi di dalam planet kita, dan mungkin asteroid sedikit mempengaruhinya. Tapi sekarang, sepertinya benua-benua itu lahir dan terbentuk karena Bima Sakti sendiri. Para ilmuwan sekarang ingin mempelajari endapan purba ini untuk mengetahui apakah hal itu benar. Jika benar, ini bisa berarti bahwa kita semakin dekat dengan aktivitas geologi yang besar. Benua-benua mungkin akan mulai terbentuk kembali atau bahkan menyatu untuk membentuk sebuah benua super baru. Benua-benua di planet kita terlihat seperti potongan-potongan puzzle yang sangat cocok seperti Amerika Selatan dan Afrika, dan itu bukanlah suatu kebetulan. Bertahun-tahun yang lalu, mereka membentuk satu benua super yang disebut Pangaea. Pangaea dulunya adalah daratan yang penuh dengan makhluk unik, seperti jerapah berleher Tanystropheus, Lystrosaurus yang ompong, dan reptil burung Drepanosaurus. Tapi tanah di bawah kita selalu bergerak, mengambang di atas magma seperti sayuran yang mengambang di atas sup yang sangat panas. Dan akhirnya, Pangaea pun pecah. Namun, ini bukanlah satu-satunya kisah cinta super dalam sejarah kita. Menyatu dan kemudian berpisah, ini terjadi secara teratur, seperti halnya pasangan yang toksik. Biasanya, hal ini terjadi setiap 200 hingga 600 juta tahun. Jadi, ya, semua benua yang ada saat ini akan... Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung.
Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa, ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain, seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari.
Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, kuasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Kuasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Kuasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Kuasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan. Hei para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat ulang-alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada. Cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi, karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan superfuturistik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka. Seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu tidak benar.
Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi. Tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya.
Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Apa yang akan terjadi kepada kita dan bumi kalau bumi jadi sebesar matahari? Diameter bumi sekitar 12.800 km. Melintasi bumi sama kayak menyetir 3 kali bolak-balik Amerika Serikat. Itu sih nggak seberapa. Tapi gimana kalau kita bolak-balik sebanyak 305 kali lagi? Harus keluar uang berapa nih buat bensinnya? Ini adalah diameter matahari, kira-kira 1,4 juta kilometer. Dibandingkan sama bumi, matahari luar biasa besar. Nah, apa dampaknya sama kita kalau bumi menyamai besar matahari? Ada 4 kemungkinan, bergantung sama ukuran matahari. Kemungkinan pertama, bumi jadi sebesar matahari, tapi masanya nggak berubah. Planet besar dengan massa sekecil bumi, pertama-tama nggak akan ada gravitasi. Semakin besar bumi, semakin kuat gravitasinya. Begitu juga sebaliknya. Planet seringan itu nggak akan bisa menarik benda. Gravitasi menciptakan semua zat berat. Semuanya mulai dari kerikil sampai seluruh benua diam di tempat karena gravitasi. Nah, kamu pasti udah bisa nebak gimana jadinya bumi tanpa gravitasi. Kita bakal jadi butiran debu nih. Iya, bumi bakal jadi awan debu. Oh iya, selain itu, gravitasi planet lain bikin kita meregang ke samping. Bumi nggak punya kesempatan untuk kembali ke bentuk semula. Kemungkinan ini serem banget ya. Ngomong-ngomong, meskipun bumi tetap jadi planet, nggak akan ada yang bisa hidup dalam kondisi kayak gitu. Pasti ada jarak besar di antara pusat bumi dan permukaannya. Ingat, massa planet ini kecil banget, jadi nggak ada gravitasi. Bumi nggak akan bisa menahan atmosfer. Kalau nggak ada atmosfer, organisme hidup nggak bisa berkembang. Nggak penting juga sih, soalnya sekarang bumi cuma gumpalan awan. Nah, awan yang bobotnya sekitar 10 kali lebih berat dari Jupiter ini ngumpul di luar angkasa. Akibatnya, awan ini hancur dan menjadi bintang. Yuk sapa, ini dia matahari baru. Kemungkinan kedua, kemungkinan ini bisa beda dan bisa juga jadi lanjutan kemungkinan pertama. Bumi menjadi sebesar dan seberat matahari. Sekarang kita punya 2 matahari. Kita berubah jadi sistem bintang biner. Kamu tahu artinya? Waktunya menghancurkan seluruh tata surya. Bayangin aja, punya 2 pusat massa di 1 tata surya. Orbit planet jadi nggak stabil, bingung sama perubahan yang tiba-tiba itu. Begitu mendekati mantan bumi, planet-planet langsung hancur. Entah karena gaya pasang surut atau tabrakan mantan bumi. Ya, termasuk raksasa gas. Hati-hati Jupiter. Kamu tahu planet mana yang bertahan dan akhirnya balas dendam sama kita? Pluto. Pluto mungkin jadi mantan planet terakhir yang tersisa di tata surya. Pluto terlalu jauh buat menyadari perubahan apapun, kecuali peningkatan massa pusat tata surya. Jadi, orbit Pluto mendekati sistem bintang biner kita dan selesai. Bumi dan matahari harus terima kalau Pluto bakal jadi satu-satunya yang mendampingi. Piringan protoplanet yang membentuk tata surya kita miliaran tahun lalu udah nggak ada. Jadi nggak ada lagi planet yang bisa tercipta di tata surya kita.
Nggak apa-apa sih, tapi bagaimana dengan bumi? Gimana kehidupan di bumi baru? Yuk lihat. Siang dan malam jadi makin lama karena waktu rotasi bumi bertambah. Mungkin ada penurunan suhu yang signifikan di kutub utara dan selatan. Bahkan di bumi yang kecil sekarang, kutub hampir nggak mendapat cahaya matahari. Jadi, kalau bumi membesar, cahaya matahari di sana bakal makin berkurang. Tapi bumi jadi lebih luas sekarang. Nggak ada overpopulasi, saking besarnya. Kalau kamu mau pergi dari satu titik ke titik lain, kamu butuh waktu bertahun-tahun. Iya sih, kalau dipikir-pikir, kita mungkin bakal kesepian banget di sana. Tapi kita nggak tahu kan, mungkin roket bakal jadi moda transportasi utama kita. Keren banget tuh. Ada banyak wilayah luas yang belum dipetakan dan belum pernah dilihat atau dikunjungi manusia. Kita juga nggak akan tahu tentang banyak peradaban dan suku. Setelah beberapa abad, banyak orang meninggal tanpa pernah bertemu atau mengenal orang lain. Itu juga kalau kita bisa jalan. Tulang kita nggak bisa menopang bobot kita dengan gravitasi besar. Dan jantung kita harus bekerja 2 kali lipat biar kita hidup. Burung nggak bisa terbang lagi. Lebih tepatnya, nggak ada yang bisa terbang. Pepohonan yang lama tumbang dan pohon yang baru tumbuh pendek. Kayak rumput. Ngomong-ngomong soal pohon, gimana sih keadaan ekosistem kita? Ya, nggak baik. Kalau kita nggak peduli sama lingkungan di bumi kecil sekarang, bayangin gimana jadinya kalau bumi jadi besar. Sampah kita yang menggunung pasti akan mengalahkan pepohonan dan air bersih yang mengalir ke rumah baru kita yang besar. Ukuran mesin dan robot harus besar untuk mengerjakan hal kecil kayak sekarang. Karena pertanian biasa aja sekarang seukuran negara bagian di Amerika Serikat. Bumi juga bakal jauh lebih gelap. Sekarang ukuran bumi kecil banget. Bayangkan gimana jadinya waktu planet kita jadi seukuran matahari. Berkurangnya cahaya matahari berarti kita butuh matahari buatan. Akan ada perbedaan suhu yang besar di permukaan planet kita. Kalau kamu kaget, mungkin kamu nggak tahu sebesar apa ukuran matahari. Ukurannya hampir 110 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Khatulistiwa bumi baru kita bakal setara dengan 35 khatulistiwa bumi sekarang. Oh iya, kamu ingat Pluto? Pluto akan jadi satu-satunya satelit kita sekarang. Bulan mungkin udah lama menabrak bumi baru dan menyebabkan kepunahan makhluk di bumi. Kalau gitu, seluruh air menguap dari bumi. Intinya, ada ribuan kemungkinan buruk, tapi yuk lanjut dan fokus sama hal baik. Kemungkinan ketiga, sama aja, tapi kepadatan bumi nggak berubah. Nah, ini menarik. Sekarang kita bukan lagi planet, tapi bintang. Faktanya, ukuran kita. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang gak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat, ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Gak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini.
Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari 1 tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai lanskap Mars. Tapi ternyata Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons dengan ketinggian sekitar 12 km. Gunung ini bahkan lebih tinggi dari Gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai getaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang sering kali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel es dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan 2 bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya, periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi 6 megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi 6, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda, atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi 6 Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah bata hingga oranye pucat.
Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dahsyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dahsyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter. Bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus sama seperti Uranus dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener ratu drama. Tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini, jauh di dalam atmosfer Neptunus.